Selamat datang, di depan saya ada Infinix Note Edge, dan hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara mengaktifkan dan mengatur mode jangan ganggu. Jadi untuk memulai, Anda perlu mengusap layar ke bawah dari sisi kanan atas layar Anda yang akan menampilkan khusus tombol-tombol pintasan Anda. Sekarang, di antara tombol-tombol pintasan tersebut, seharusnya ada mode jangan ganggu yang menurut saya sudah bisa saya lihat di sini sebagai ikon bulan. Namun jika Anda tidak dapat menemukannya di daftar ini, Anda bisa klik di sini, pada kotak aneh tepat di atas baterai ini. Lalu gulir ke bawah ke tombol-tombol pintasan yang memiliki tanda plus di sampingnya. Setiap tombol pintasan ini bisa ditambahkan ke daftar tersebut. Jadi misalnya saya ingin menambahkan fitur iCare di sini, saya hanya perlu klik tanda plus di kanan atas ini, lalu klik selesai, dan Anda bisa lihat sekarang sudah ada di bagian paling bawah. Jadi setelah mode jangan ganggu ditambahkan untuk pertama kalinya, saya sarankan untuk menahannya dan memilih pengaturan lainnya. Ini jelas akan membawa kita ke pengaturan, di mana kita bisa menyesuaikan bagaimana mode ini akan berfungsi saat diaktifkan. Memang tidak banyak pengaturan di sini, tapi Anda tetap bisa mengatur beberapa hal. Jadi hal pertama adalah notifikasi panggilan, di mana Anda bisa memilih dari siapa saja Anda akan menerima notifikasi yang mencoba menghubungi Anda. Dan kita punya pilihan antara siapa saja, tidak ada semua orang. Kontak atau kontak favorit, jadi pilih saja yang Anda inginkan. Saya rasa saya akan tetap memilih antara kontak atau kontak favorit. Selanjutnya, kita punya notifikasi aplikasi sehingga kita bisa memilih aplikasi mana saja yang masih bisa memberikan notifikasi kepada Anda saat mode ini diaktifkan. Dan yang terakhir adalah mengizinkan panggilan berulang, jadi jika seseorang menelepon Anda 2 kali dalam waktu 15 menit, mereka akan melewati pengaturan yang sudah Anda pilih di sini. Sekarang, biasanya ini akan terjadi pada penelepon spam yang sangat-sangat gigih atau kurang lebih. Saya rasa ini lebih ditujukan untuk orang-orang yang sedang dalam keadaan darurat, jadi kemungkinan besar anggota keluarga Anda, ketika mereka benar-benar perlu menghubungi Anda, ada sesuatu yang terjadi, mereka akan menelepon Anda berkali-kali sampai Anda mengangkatnya. Jelas ini akan memicu agar mereka bisa memberitahu Anda tentang hal ini. Satu hal terakhir di sini sebenarnya adalah jadwal di sini, yang bisa Anda pilih sesuai keinginan. Jadi, mode ini akan otomatis menyala dan mati. Sekarang kita punya pilihan mati atau jadwal khusus. Ketika kita klik, akan muncul beberapa opsi tambahan. Jadi kita punya waktu mulai dan waktu selesai, lalu hari-hari dalam seminggu yang ingin kita jalankan. Sekarang Anda bisa mengaturnya sesuai keinginan Anda. Anda juga bisa mengaturnya sebagai semacam langkah pengamanan yang akan aktif secara otomatis. Jadi Anda tidak perlu melakukannya sendiri. Jadi pada dasarnya Anda bisa melewati satu langkah untuk menyalakannya. Jadi biar saya tunjukkan kepada Anda dan jelaskan kapan fitur ini akan berguna. Jadi saya akan mengaturnya, misalnya katakanlah dari jam 10 sampai jam 10 1001, seperti itu. Jadi setiap hari. Dan setelah diaktifkan, ini pada dasarnya akan berjalan setiap hari selama 1 menit pada pukul 10 malam, sampai pukul 10.01. Dan harus ini bukan seperti saya mengaturnya sebagai jadwal, bukan untuk digunakan sebagai jadwal. Saya mengaturnya sebagai pedoman keamanan kalau saya lupa. Jadi kapanpun Anda ingin mengaktifkan mode jangan ganggu pada hotspot Anda tinggal menemukan tombolnya, ketuk, dan selesai. Sekarang, dengan cara ini, Anda perlu ingat untuk mematikannya. Ada opsi bagi Anda untuk mengaturnya agar bisa diaktifkan dalam jangka waktu tertentu. Seperti yang bisa Anda pilih di sini. Namun saat Anda mengaktifkannya, Anda harus menahannya lalu memilih salah satu opsi ini yang merupakan langkah tambahan. Dengan cara saya mengaturnya, Anda tidak perlu melakukan langkah itu, karena pada pukul 10 sistem akan mencoba mengaktifkannya. Pada pukul 10.01 sistem benar-benar akan mematikannya. Jadi, saya tidak perlu melakukan langkah itu karena sudah dijadwalkan. Jadwal ini sudah mencakup hal tersebut dengan caranya sendiri. Jadi, itulah alasan mengapa saya mengaturnya seperti ini. Sekarang jelas, jika Anda juga mengandalkan jadwal, Anda hanya bisa memiliki satu di sini. Jadi, itu agak disayangkan. Jadi, jelas ini tidak akan bisa digunakan untuk Anda. Jadi, Anda perlu ingat untuk melakukan ini, atau sebagai alternatif, cukup ingat untuk mematikannya. Tapi meskipun saya kurang lebih akan ingat untuk mematikannya setelah selesai, saya tetap ingin memiliki panduan keamanan itu
kalau saya lupa. Dan tentu saja, untuk mematikannya, Anda cukup mengetuk tombol saklar sekali lagi. Jadi dengan demikian, saya harap Anda merasa ini sangat membantu. Dan jika Anda merasa demikian, jangan lupa untuk tekan like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.